Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadratal kiram, para ulamaul amilin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat Fatayat dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu bahagia. Puja, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan Agnes Monica yang cintanya tak ada logika. Puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah menciptakan Mbak Andin dan Mas Aldebaran Al-Fahri menjadi pasangan yang sangat serasi. Syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah menciptakan tukang pukul, tukang cukur, tukang sayur, dan tukang gali gupur yang insya Allah senantiasa selalu bersyukur. Tak lupa sholawat mengassalam semoga tetap tercurahkan keharibaan beliau, junjungan kita, yaitu orang paling mulia akhlaknya, paling jujur perkataannya, paling cerdas pikirannya, dan orang yang paling khusyuk sholatnya, yakni penghulu kita, tokoh revolusioner dunia, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Utsman bin Affan hingga sekarang bertemu dengan Mas Aldebaran yang tampan rupawan dan jadi idola mak-mak zaman sekarang. Dewan juri yang mulia, sahabat Fatayat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Anissa, mewakili pimpinan anak cabang Fatayat Loceret menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi beribu-ribu patah kata sehingga menjadi tema Duta Perdamaian. Seperti judul lagu dari Nasidalia, perdamaian, 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 perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Bingung-bingung ku memikirnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan hadis Rasulullah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam adalah agama yang tinggi, tiada agama yang tinggi selain daripada Islam. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, maka sudah jelaslah bahwa Islam adalah agama yang benar. Oleh karena itu, kita sebagai orang muslim harus bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itulah yang dinamakan nikmat iman dan Islam. Allah sendiri juga sudah menyatakan bahwa Islam adalah agama yang hak dan penuh dengan kedamaian. Walaupun pada zaman ini banyak orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama teroris. Ya biarlah mereka berkata apa, karena maha benar netizen dengan segala celotehnya. Akan tetapi kita sebagai muslim sejati harus bisa menanggapi anggapan-anggapan yang tidak benar tersebut. Lalu bagaimana agar Islam dapat benar-benar menjadi agama perdamaian? Yang pertama, kita harus menuntut ilmu di pondok pesantren yang sudah jelas latar belakangnya, siapa kiainya. Jangan berguru pada sosial media, apalagi buku-buku yang belum tahu siapa penciptanya. Yang kedua, kita tidak mudah terpengaruh oleh anggapan-anggapan yang tidak benar seperti radikalisme dan aliran-aliran sesat lainnya. Yang ketiga, kita harus mempelajari Al-Quran. Keempat, mempelajari hadis. Yang kelima, amal ma'ruf nahi mungkar, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Dewan juri yang mulia, sahabat Fatayat yang berbahagia, watak pokok dari Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta jagat raya. Tetapi di dalam menebarkan rahmatan lil alamin, Islam juga punya kaidah-kaidah untuk memelihara, menjaga, dan mengamankan nilai-nilai yang dimilikinya. Karena itu Al-Quran menjelaskan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah.
Ini kalau perlu menggunakan kekerasan, kalau perlu. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, jangan melebihi batas. Tapi siapa yang memberi maaf dan memilih jalan damai, itu yang lebih disukai Allah, dan itulah yang akan peroleh pahala. Jadi coba perhatikan konsep perdamaian dalam Islam. Diperbolehkan manusia menjadi manusia, tapi diberi peluang menjadi malaikat. Ini yang luar biasa. Jadi kalau kamu ditempeleng orang, balik aja tempeleng dia, sekeras dia menempeleng kamu, it's okay, no problem, nggak apa-apa, karena itu manusiawi. Tapi kalau ingin jadi malaikat, faman afa wa aslaha, maka maafkanlah. Jadi sahabat Fatayat, kalau Anda dilempar batu sama orang, lempar balik aja dia, tapi pakai roti, karena itu akan jauh lebih berarti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai muslim, kita punya keyakinan Islam adalah agama yang benar. Tapi keyakinan itu bukan SIM bagi kita untuk menghina orang lain beda agama. Itu bukan peluang bagi kita untuk melecehkan orang lain. Ketegasan di sini, ketegasan kita berkeyakinan Islam adalah agama yang benar. Tidak serta-merta lalu kita melecehkan yang lain, menganggap yang lain tidak berarti, mencaci maki dan menghujat yang lain. Karena kita sendiri pun kalau agama kita dihujat yang lain, jengkel nggak? Marah kan? Sama dong. Yang kita nggak suka terjadi pada diri kita, orang lain gitu juga. Makanya jangan merasa pinter, tapi harus pinter merasa. Karena kalau kita merasa pinter, kita akan jadi sombong. Tapi kalau kita pinter merasa, insya Allah kita akan menjadi bijak. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, Islam itu indah, Islam itu penuh dengan kedamaian. Kiranya cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau bahasa saya terlalu kasar, bahasa saya kurang halus, karena sejatinya saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Kalau pedang lukai tubuh masih ada kesempatan untuk sembuh, tapi kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Akhirul qauli usikum wa nafsi bitaqwallah. Ila liqa'i ma'assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.